Halo semua, perkenalkan nama saya Febroni Loisa Linda dengan NIM 2410108 di kampus Takat atau Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Nah, pada video ini saya akan membahas terkait ulangan tengah semester dengan mata kuliah Ilmu Sosial Dasar dengan dosen pengampu Bapak Yakobus Julian Nelis STM-Sos. Ada pertanyaan pertama di sini disuruh menjelaskan pengertian dari ilmu sosial dasar. Nah, ilmu sosial dasar adalah sebuah disiplin ilmu yang mempelajari berbagai fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat. Terus yang kedua, disuruh menyebutkan dan menjelaskan aspek-aspek utama ilmu sosial dasar. Aspek-aspek utama dalam ilmu sosial dasar, yang pertama, manusia sebagai makhluk sosial. Di sini membahas bagaimana manusia hidup dan berinteraksi dalam kelompok, serta bagaimana interaksi tersebut membentuk budaya, norma, dan nilai-nilai sosial. Yang kedua, membahas tentang struktur sosial, mempelajari tentang organisasi masyarakat termasuk kelas sosial, stratifikasi, institusi, dan peran yang dimiliki oleh individu dalam masyarakat. Yang ketiga, kebudayaan. Di sini melihat bagaimana budaya mempengaruhi perilaku dan cara berpikir individu, serta bagaimana budaya dipertahankan dan ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Berikutnya, perubahan sosial. Menjelaskan bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan perubahan dalam masyarakat, seperti teknologi, ekonomi, dan interaksi antar budaya. Terus yang kelima, masalah sosial. Mengidentifikasi dan menganalisis berbagai masalah yang muncul dalam masyarakat, seperti kemiskinan, ketidakadilan, konflik sosial, dan lainnya. Untuk soal yang ketiga, di sini disuruh menjelaskan pentingnya ilmu sosial dasar. Ilmu sosial dasar ini sangat penting. Yang pertama, untuk memahami masyarakat, memberikan wawasan tentang bagaimana masyarakat berfungsi dan bagaimana individu berinteraksi dalam konteks sosial. Yang kedua, analisis kritis, membekali individu dengan kemampuan untuk menganalisis fenomena sosial secara kritis dan objektif. Yang ketiga, pengembangan empati, membantu dalam mengembangkan empati dan pengertian terhadap perbedaan sosial dan budaya yang ada di masyarakat. Yang keempat, persiapan untuk studi lanjut, menjadi dasar untuk studi yang lebih mendalam dalam disiplin ilmu sosial lainnya. Nah, untuk soal yang keempat di sini disuruh menjelaskan pengertian individu. Individu adalah satuan terkecil dari masyarakat yang memiliki ciri-ciri, karakteristik, serta kepribadian yang unik. Setiap individu memiliki peran, hak, dan kewajiban dalam masyarakat, serta dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Yang untuk soal yang kelima, di sini disuruh menjelaskan pengertian dari masyarakat. Masyarakat adalah sekumpulan individu yang hidup bersama dalam satu sistem yang terstruktur. Mereka berinteraksi satu sama lain berdasarkan norma, nilai, dan kebiasaan yang telah disepakati bersama. Untuk soal yang keenam, di sini disuruh menjelaskan hubungan individu dan masyarakat. Hubungan antara individu dan masyarakat bersifat timbal balik dan saling bergantungan. Keduanya mempengaruhi dan membentuk satu sama lain melalui berbagai interaksi sosial, norma sosial, nilai, dan peran sosial. Berikut adalah beberapa aspek penting dari hubungan ini. Yang pertama, interaksi sosial. Yang kedua, sosialisasi. Yang ketiga, peran dan status sosial. Yang keempat, pengaruh masyarakat terhadap individu. Yang kelima, pengaruh individu terhadap masyarakat. Yang keenam, konflik antara individu dan masyarakat. Yang ketujuh, pembentukan identitas. Yang kedelapan, adaptasi dan dinamika. Hubungan antara individu dan masyarakat adalah hubungan yang kompleks dan dinamis. Dan untuk pertanyaan yang ketujuh, di sini disuruh menjelaskan pengertian dari interaksi sosial.
Interaksi sosial adalah di mana individu atau kelompok saling bertukar tindakan, sikap, dan komunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan membangun hubungan atau mempengaruhi perilaku satu sama lain. Interaksi sosial merupakan elemen fundamental dalam kehidupan sosial karena melalui interaksi ini masyarakat terbentuk dan dipertahankan. Yang ke-8, di sini disuruh menjelaskan interaksi asosiatif dalam interaksi sosial. Interaksi asosiatif adalah jenis interaksi yang cenderung mempererat hubungan antara individu atau kelompok serta mendukung kerja sama dan kesatuan dalam masyarakat. Kerjasama atau cooperation. Pengertian dari kerjasama adalah proses di mana individu atau kelompok bekerjasama untuk mencapai tujuan yang sama. Yang poin kedua, akomodasi atau accommodation. Pengertian dari akomodasi adalah proses penyesuaian antara individu atau kelompok yang memiliki perbedaan untuk mengurangi konflik dan hidup berdampingan secara damai. Yang ketiga, asimilasi atau assimilation. Pengertian dari asimilasi adalah proses di mana individu atau kelompok dari latar belakang budaya yang berbeda beradaptasi dan menggabungkan unsur-unsur budaya menjadi satu kesatuan sosial yang lebih besar. Selanjutnya, akulturasi atau acculturation. Pengertian dari akulturasi adalah proses penerimaan dan penyesuaian unsur-unsur budaya dari satu kelompok oleh kelompok lain tanpa kehilangan identitas budaya aslinya. Untuk soal yang ke-9, di sini disuruh menjelaskan interaksi disosiatif dalam interaksi sosial. Interaksi disosiatif adalah jenis interaksi yang cenderung memecah belah atau menimbulkan perselisihan antara individu atau kelompok, seringkali disertai dengan konflik atau pertentangan. Poin pertama, persaingan. Pengertian dari persaingan adalah proses di mana individu atau kelompok bersaing untuk mendapatkan sesuatu yang sama, seperti kekuasaan, prestasi, atau sumber daya tanpa adanya kekerasan langsung. Yang poin kedua, konflik. Konflik adalah proses di mana individu atau kelompok berhadapan secara langsung karena perbedaan pandangan, tujuan, atau kepentingan yang seringkali disertai dengan ketegangan atau kekerasan. Untuk poin yang ketiga, kontravensi. Pengertian dari kontravensi adalah bentuk interaksi sosial yang berada di antara persaingan dan konflik, di mana ada penolakan atau penentangan, tetapi juga sampai terjadi benturan fisik atau konflik terbuka. Untuk pertanyaan yang ke-10, di sini disuruh menjelaskan pengertian nilai sosial. Nilai sosial adalah konsep atau keyakinan yang dianggap penting oleh masyarakat dan menjadi pedoman dalam bertindak serta berperilaku. Nilai sosial mencerminkan apa yang dianggap baik, benar, dan diinginkan oleh suatu kelompok atau masyarakat. Nilai sosial menjadi dasar bagi individu dalam membuat keputusan dan menilai tindakan mereka serta orang lain. Untuk soal yang ke-11, di sini disuruh menjelaskan pengertian norma sosial. Norma sosial adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Norma sosial menentukan apa yang dianggap boleh dan tidak boleh dilakukan oleh individu dalam konteks tertentu, dan biasanya didasarkan pada nilai-nilai sosial yang dianut masyarakat. Untuk soal yang ke-12, di sini disuruh menjelaskan pengertian kebudayaan. Kebudayaan atau budaya adalah keseluruhan sistem nilai, norma, pengetahuan, adat istiadat, seni, kepercayaan, hukum, dan kebiasaan yang dimiliki oleh suatu kelompok atau masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi. Kebudayaan mencakup segala aspek kehidupan manusia yang mempengaruhi cara mereka berpikir, bertindak, dan berinteraksi dalam masyarakat. Untuk soal yang ke-13, di sini disuruh menjelaskan tentang unsur-unsur kebudayaan. Unsur-unsur kebudayaan terdiri dari beberapa unsur yang saling berhubungan dan membentuk kesatuan. Berikut adalah unsur-unsur utama dari kebudayaan. Yang pertama, bahasa. Yang kedua, sistem pengetahuan. Yang ketiga, sistem sosial dan organisasi sosial. Yang keempat, sistem peralatan hidup dan teknologi. Yang kelima, sistem mata pencarian hidup.
Yang keenam, sistem religi atau kepercayaan. Yang ketujuh, kesenian. Yang nomor 14 di sini disuruh menjelaskan fungsi kebudayaan. Identitas sosial. Kebudayaan memberikan identitas bagi individu dan kelompok. Melalui kebudayaan, seseorang dapat mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari satu komunitas atau bangsa dan nilai-nilai bahasa, adat, dan tradisi tertentu. Yang kedua, pedoman perilaku. Kebudayaan berfungsi sebagai pedoman bagi perilaku individu dalam masyarakat. Yang ketiga, pengendalian sosial. Melalui norma dan sanksi budaya, kebudayaan berfungsi untuk mengontrol perilaku individu dan memastikan keterlibatan dalam masyarakat. Yang keempat, pendidikan dan sosialisasi. Kebudayaan berperan dalam proses pendidikan dan sosialisasi, di mana nilai-nilai, pengetahuan, dan keterampilan diwariskan dari generasi ke generasi. Yang kelima, pengintegrasian dan solidaritas. Kebudayaan memperkuat solidaritas sosial dengan menyatukan anggota masyarakat melalui tradisi, upacara, dan simbol-simbol budaya. Yang keenam, alat perubahan dan adaptasi. Kebudayaan adalah alat yang memungkinkan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan, teknologi, dan tantangan sosial. Untuk soal yang ke-15 di sini disuruh menjelaskan pengertian dari struktur sosial. Nah, struktur sosial adalah pola-pola organisasi dan hubungan yang mengatur interaksi antar individu dan kelompok dalam masyarakat. Untuk soal yang ke-16 di sini disuruh menjelaskan komponen-komponen struktur sosial. Komponen-komponen struktur sosial yang pertama, status sosial. Pengertian dari status sosial adalah posisi atau peran yang dimiliki oleh seseorang dalam struktur sosial. Yang kedua, peran sosial. Pengertian dari peran sosial adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan status sosial mereka. Yang ketiga, kelas sosial. Pengertian dari kelas sosial adalah pembagian masyarakat berdasarkan stratifikasi sosial yang biasanya terkait dengan faktor ekonomi. Yang keempat, kelompok sosial. Pengertian dari kelompok sosial adalah kumpulan individu yang saling berinteraksi dan memiliki rasa kebersamaan atau identitas yang sama. Yang kelima adalah institusi sosial. Pengertian dari institusi sosial adalah struktur dan mekanisme sosial yang mengatur perilaku dan interaksi individu dalam masyarakat. Yang keenam, norma dan nilai sosial. Norma sosial adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku dalam masyarakat, sedangkan nilai sosial adalah keyakinan atau prinsip yang dianggap penting oleh masyarakat. Untuk soal yang ke-17 di sini disuruh menjelaskan fungsi struktur sosial. Fungsi struktur sosial yang pertama, mengatur interaksi sosial. Struktur sosial membantu mengatur bagaimana individu berinteraksi satu sama lain, memastikan bahwa hubungan sosial berlangsung dengan cara yang teratur dan sesuai dengan harapan masyarakat. Yang kedua, menjaga keteraturan dan stabilitas. Dengan adanya pola-pola dan peran yang jelas, struktur sosial memfasilitasi keteraturan dan stabilitas dalam masyarakat. Yang ketiga, mempermudah sosialisasi. Struktur sosial menyediakan kerangka untuk sosialisasi, di mana individu belajar tentang peran, norma, dan nilai-nilai masyarakat melalui interaksi dengan keluarga, sekolah, dan kelompok sosial lainnya. Terus yang keempat, menentukan akses ke sumber daya dan kekuasaan. Struktur sosial menentukan bagaimana sumber daya, kekuasaan, dan status dibagi di antara anggota masyarakat, mempengaruhi peluang dan kehidupan individu. Yang kelima, mengintegrasikan individu ke dalam masyarakat. Struktur sosial membantu individu merasa menjadi bagian dari masyarakat dengan memberikan mereka peran dan tempat dalam sistem sosial yang lebih besar. Yang keenam, menanggapi perubahan sosial. Struktur sosial memungkinkan masyarakat untuk beradaptasi dan merespon perubahan sosial seperti perubahan teknologi, ekonomi, dan lain-lain sebagainya. Untuk soal yang 18, di sini disuruh menjelaskan pengertian stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah sistem pengelompokan masyarakat berdasarkan kriteria tertentu yang menciptakan lapisan-lapisan sosial yang berbeda. Untuk soal yang ke-19, jelaskan pentingnya lembaga sosial.
Lembaga sosial adalah struktur organisasi dan sistem norma yang ada di masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar sosial yang mengatur perilaku anggotanya. Lembaga sosial berfungsi sebagai kerangka untuk interaksi sosial dan memberikan panduan mengenai bagaimana individu harus bertindak dalam konteks sosial tertentu. Untuk soal yang ke-20, di sini disuruh menjelaskan fungsi-fungsi lembaga sosial. Fungsi-fungsi lembaga sosial. Yang pertama, sosialisasi. Lembaga sosial berperan dalam proses sosialisasi, yaitu pengenalan dan pembelajaran nilai, norma, dan perilaku yang diterima dalam masyarakat. Yang kedua, pengaturan perilaku. Lembaga sosial merupakan aturan dan norma yang mengatur perilaku individu dalam berbagai situasi sosial. Ini membantu menjaga keteraturan yang mencegah perilaku yang merugikan masyarakat. Yang ketiga, menyediakan kebutuhan sosial. Lembaga sosial menyediakan layanan dan dukungan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. 4. Menegakkan keadilan. Lembaga sosial berfungsi untuk menegakkan keadilan dan hukum dalam masyarakat, memastikan bahwa hak dan kewajiban individu juga dijaga dan dilaksanakan dengan adil. Yang kelima, integrasi sosial. Lembaga sosial membantu dalam menciptakan kohesi sosial dengan mempromosikan rasa persatuan dan kebersamaan di antara anggota masyarakat. Yang keenam, perubahan sosial. Lembaga sosial dapat menjadi agen perubahan sosial dengan memperkenalkan atau mendukung reformasi yang dapat meningkatkan kondisi sosial dan kesejahteraan masyarakat. Sekian video dari saya. Jika banyak kata-kata yang kurang mengena di hati kalian, mohon dimaafkan. Terima kasih.